Ibu Rektor mungkin menyampaikan beberapa kata sambutan, terus kita mulai langsung Pak untuk efektifnya. Enggak stabil apa ya? Iya. Ini stabil loh yang kalau ini. Ya, karena di situ nggak stabil. Halo? Videonya mana? Jaringannya nggak stabil apa ya? Videonya mana ini? Videonya mana? Ansar Suherman. Halo? Lama kali. Dipotong kami. Kami-kaminya ini. Kotornya ini. Kasih mati kotornya. Iya. Kiri. Mana yang kesusahan? Assalamualaikum Bu Rektor. Waalaikumsalam. Ya, mungkin kita sudah bisa mulai Pak, Ibu. Karena Pak Prof ini sudah gabung, biar lebih efektif kita penggunaan waktunya. Mulai silakan. Ya. Suaranya enggak apa? Tapi Bu Rektor kita mulai sekarang. Iya. Kita izin. Silakan. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ya silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Videonya Alhamdulillah. enggak ada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam workshop mengenai kerjasama kurikulum bersama Profesor Ahmad Nurmandi MSc, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya kami menyapa dulu yang terhormat Ibu Rektor Dr. Universitas Muhammadiyah Buton, Dr. Wa'ode Al-Zaliani SPMM, kemudian ada juga yang kami hormati Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Samaritin SPD MPD, terus yang kami hormati juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Andus Haji Mansur MSI, dan Bapak Ibu sekalian, dosen lingkup Universitas Muhammadiyah Buton, ada Kaprodi juga yang banyak yang hadir hari ini. Jadi sebelum kita langsung pada esensi workshop pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Ahmad Nurmandi, baiknya kita dengar dulu sambutan, penguatan atau inspirasi dari Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Buton kepada Ibu Dr. Wa'ode Al-Zaliani SPMM. Kami persilahkan waktu untuk menyampaikan sambutannya. Ya, silakan Bu.
Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Pak Prof. Ahmad Nurmandi selaku narasumber pada hari ini. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, para ketua program studi dan seluruh peserta workshop pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka pelaksanaan workshop implementasi kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tanpa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, mengawali sambutan saya pada hari ini menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari Pak Prof. Ahmad Nurmandi selaku narasumber, kemudian teman-teman peserta workshop yang telah meluangkan waktunya dan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita dalam implementasi kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perlu disampaikan bahwa dalam upaya menghasilkan lulusan yang tangguh dan mampu berkompetensi di pasar global saat ini, itu banyak hal yang harus kita lakukan. Perlu ada strategi-strategi tertentu. Dengan adanya kondisi seperti itu, kita sangat bersyukur dengan adanya kebijakan dari Mas Nadiem yang mengeluarkan 4 program, salah satunya adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberi kesempatan para mahasiswa untuk belajar 3 semester ya di luar prodi di perguruan tinggi yang berbeda maupun prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Tentu program-program ini harus kita terima dan kita eksekusi dalam rangka menyambut tantangan zaman yang semakin tinggi. Tentunya dibutuhkan kurikulum yang bisa adaptif dan menyesuaikan perkembangan zaman. Salah satu cara dalam upaya untuk bisa mengantisipasi dan bisa memenuhi permintaan pasar tentunya kita harus melakukan pengembangan kurikulum. Tentunya dalam hal ini adalah terkait dengan kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang tentunya ini membutuhkan kerja keras dan kerjasama yang kuat di baik tingkat pimpinan universitas, fakultas, prodi dan seluruh dosen yang nantinya akan menjadi pelaku-pelaku dalam implementasi Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Salah satu momen yang penting untuk bisa kita lakukan masalah tersebut adalah dengan melakukan workshop pada hari ini. Tentunya perlu kami sampaikan kepada Pak Prof. Ahmad Nurmandi, tentu ini bukan hal yang pertama Bapak bisa bergabung dan memberikan support, memberikan arahan, memberikan materi kepada Universitas Muhammadiyah Buton sudah sering kali, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Muhammadiyah Buton mengucapkan terima kasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan oleh Pak Prof sehingga Universitas Muhammadiyah Buton bisa mengikuti jejak perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah maju lebih duluan. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan kepada Pak Prof bahwa Universitas Muhammadiyah Buton sudah mempunyai pakai laptopmu. Tentunya belum puas sampai di situ, akan tetapi harapannya bahwa dalam kegiatan workshop ini akan nanti dihasilkan pemahaman dari prodi-prodi, akan memiliki rancangan desain yang secara holistik terkait dengan implementasi Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini dari 8 item, apakah itu terkait dengan KKN tematik, kemudian riset, kemudian kemanusiaan, magang, kemudian pertukaran pelajar. Dari 8 item itu kami persilakan kepada seluruh prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Buton untuk menyesuaikan program-program yang nantinya akan dijalani oleh mahasiswa. Misal di FKIP ya,
itu ada program magang yang selama ini adanya adalah 4 SKS. Sehingga nantinya apa yang menjadi harapan Mas Nadiem dari implementasi kampus Merdeka Belajar bahwa magang 6 bulan, kemudian dengan 20 SKS. Tentunya ini harus ada dimiskan. Jadi mata kuliah yang ada di lingkup FKIP itu harus diatur sedemikian rupa sehingga mampu mengimplementasikan apa yang menjadi harapan dari Mas Menteri termasuk kita pimpinan, sehingga anak-anak kita itu nanti bisa bersaing dan bisa menghasilkan lulusan yang tangguh. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan di harapannya Pak Prof. Nanti di akhir kegiatan ini nanti mungkin dilanjutkan juga kehadiran Pak Prof nanti tanggal 15. Teman-teman di Prodi itu sudah mempunyai rancangan desain mata kuliah yang bisa mengakomodir terkait dengan 20 SKS yang menjadi tuntutan bahwa mahasiswa akan melakukan magang dengan 20 SKS-nya. Itu yang menjadi harapan kami sehingga kami sangat mengharapkan Prodi bisa antusias, bisa bekerja sama dan lebih memahami apa yang akan menjadi penjelasan pada narasumber pada hari ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Harapannya sekali lagi, marilah mengikuti kegiatan workshop implementasi kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dengan baik, dengan serius dan sungguh-sungguh, pada akhirnya akan menghasilkan suatu dokumen kurikulum, termasuk pengembangan kurikulum yang secara holistik mampu menghasilkan lulusan yang bisa memenuhi permintaan pasar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan sekaligus beberapa informasi yang disampaikan oleh Ibu Rektor. Jadi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita langsung saja bahwa workshop ini langsung kita mulai. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Prof. Ahmad Nurmandi, MSc. Tapi perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikuatkan oleh Ibu Rektor tadi, bahwa pertemuan ini yang online ini itu adalah pertemuan awal. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya yang langsung, secara langsung, dan pesannya kita bisa manfaatkan ini untuk sama-sama merancang kurikulum di tiap program studi yang ada yang Bapak Ibu sekalian berada di situ. Oke, selanjutnya mungkin saya undang Bapak Prof. Ahmad Nurmandi untuk mungkin menyampaikan mengenai workshop kita hari ini. Oke, silakan Prof. Waktu dan tempat kami siapkan. Oke, sambil menunggu barangkali Pak Prof tadi dari tadi jaringannya agak terganggu barangkali. Tapi beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Ini sebagai informasi juga buat Bapak Ibu sambil menunggu Pak Prof terhubung dengan ruang Zoom kita, bahwa pembahasan hari ini itu berkaitan dengan kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena sejatinya kerjasama berkaitan sama MBKM mungkin agak berbeda dari yang kami pernah ikuti, misalnya dari Pak Dwi, kemudian yang sebelum-sebelumnya itu ada sedikit, mungkin ada penguatan bidang kerjasama di kurikulum ini. Mungkin hari ini kita bisa dapat best practice langsung dari Pak Prof. Nurmandi perihal mungkin apa yang sudah dilakukan di UMY, di Muhammadiyah Jakarta berkaitan sama kurikulumnya. Ini Pak Prof ini belum gabung, dia keluar kembali. Ya Pak Aryang. Ya Bu,
Ya, sambil menunggu Pak Prof, ada hal yang perlu kami ingin sampaikan kepada teman-teman prodi. Jadi kalau kita berbicara kampus Merdeka Belajar ini kan bukan sesuatu yang baru, akan tetapi lebih memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti itu sampaikan tadi bahwa tentunya masing-masing prodi ini sudah punya kurikulum dari 8 poin yang ditawarkan oleh Mas Nadiem Menteri Pendidikan. Tentu kita sudah masing-masing prodi sudah bisa memilah-milah kita sebetulnya program apa yang akan kita lakukan. Misalnya pertanian, mungkin PKL kita itu 3 SKS. Seperti tuntutan bahwa harus 6 bulan, kemudian 20 SKS. Sekarang tinggal dibuat kurikulumnya, mata kuliah apa yang bisa dikonversi untuk bisa menghasilkan 20 SKS. Itu mungkin yang lebih kita kerucutkan. Kita minta pemahaman dari Pak narasumber kita, dan nanti betul-betul akan menghasilkan suatu dokumen kurikulum yang bisa berkualitas dan sesuai dengan harapan. Ya Pak Arya, sudah ada Pak Dwi, sudah ada Pak Prof ya? Ya, sudah ada Pak. Sudah ada, Ya, Bu. silakan. Pak Prof sudah bisa gabung. Pak Prof sudah bisa, mungkin kita mulai. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Mut. Suaranya belum kedengaran, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah baca draftnya, Pak Anwar. Jadi profilnya itu kan ada 4. Profil kurikulumnya ada 4, profil lulusan ya. Nah, profil lulusan itu 4 itu yang belum jelas adalah dikaitkan dengan belajar mandiri di luar kampus itu loh, Pak. Belajar mandiri di luar kampus itu belum ada kaitannya, matriknya belum ada ya, kompetensi dan sikapnya itu belum ada. Nah, itu yang misalnya praktisi pemerintahan. Nah, itu belajar di luar kampusnya di mana, itu kan belum ada. Kemudian peneliti juga belum ada. Kemudian apalagi tadi, aktivis organisasi kemasyarakatan juga belum ada. Nah, jadi belajar di luar kampus 2 semester itu, paling lambat 2 semester itu dikaitkan dengan profil lulusan. Yang kedua adalah yang belum ada itu profil hasil tracer study 3 tahun terakhir. Tracer study 3 tahun terakhir itu juga belum ada. Nah, itu kalau mungkin ada nggak datanya 3 tahun terakhir profil lulusan gitu. 3 tahun terakhir ya. Nah, dari profil lulusan profil alumni itu nanti bisa kita ketahui alumninya tuh bekerja di mana gitu. Apakah sesuai dengan profil yang diharapkan dari 4 profil lulusan itu. Nah, setelah diketahui profil alumni itu, apakah dia cocok sesuai dengan tipe 1, tipe 2, atau tipe 4, 3 atau 4. Nah, kemudian nanti tinggal kita mau kemana gitu kan. Kita mau ke profil yang mana yang menjadi kekuatan prodi itu. Nah, setelah itu ditemukan, kemudian
CPL. Matrik CPL-nya itu kan harus di-cross antara belajar di luar kampus 40 SKS itu maksimal dengan kompetensi yang mau dicapai. Dalam matrik bab berapa tadi itu? Bab 5, bab 6 ya. CPL-nya itu Pak Anwar. Ya. Di-cross dengan itu. Yang macam Ya. warna merah itu. Di CPL-nya tuh di-cross dengan belajar di luar kampus 40 SKS maksimal itu. Nah, yang belum ada. Kemudian yang terakhir adalah yang belum ada. Yang belum ada itu visi misi, kaitan visi misi dengan kurikulum dulu Pak Kaprodi, Pak Anwar. Jadi antara visi misi dengan kurikulum tuh belum gitu jelas. Di bab 1, bab 2 ya. Di bab 1, bab 2 itu belum jelas. Jadi misalnya visinya mau kemana gitu kan. Visinya prodi mau kemana. Nah itu diambil dari renseranya prodi Pak Anwar. Rektor diambil dari rensera prodi. Kemudian rensera prodi itu kan ada visi misinya. Nah itu di copy masukkan ke bab 1. Bab 1 atau bab 2. Bab 2 kan profil ya. Bab 1 ya. Nah, lalu di situ masuk di bab 1, bab 2 itu kemudian ada analisis lingkungan, yang menunjukkan kekuatan, kelemahan, ya, peluang dan ancaman dari prodi ilmu pemerintahan di Sulawesi Tenggara ya, di Buton terutama. Nah, itu yang belum ada. Datanya belum ada itu. Nah, mungkin nanti kalau pas saya datang tanggal 16 tuh data sudah ada gitu Pak. Atau sebelum itu diisi dulu datanya di bab 1, bab 2 gitu. Profil lulusan gitu ya. Dianalisis gitu loh Pak. Nah, lalu yang terakhir ini bisa juga nanti kita bikin workshop untuk seluruh prodi, Jadi seluruh prodi silakan aja membuat rancangan kurikulum Merdeka Belajar seperti yang sudah dilakukan ini. Nanti kita sekalian jadi 1-2 hari itu. Sekalian jadi 2 hari itu bisa kita selesaikan semua dokumen-dokumen itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah RPS, Pak. RPS belajar di luar kampus itu RPS-nya juga dibuat. Ya. Belajar di luar kampus RPS sekalian juga dibuat. Jadi mungkin 1 hari kita bisa selesaikan RPS-nya sampai RPS-nya gitu loh Pak. Dan cara penilaiannya. Ya. Nah gitu Bu Rektor ya. Jelas nggak Pak Anwar? Ya Prof, ya Prof. Nah, ini saya OTW ke program data sharing ke UMJ Jakarta. Pendampingan guru besar. Wow. Ya, pendampingan guru besar. Saya lagi di rest area di Pemalang. 48 orang. Mendampingi 48 dosen yang mau guru besar di UM Jakarta. Program data sharing. Nah, itu Pak, saya kira itu sudah lumayan, udah 80-70% udah jadi. Tinggal itu aja data yang data alumni ya. Kemudian nanti yang dari 5 kegiatan belajar di luar kampus itu yang mau diunggulkan yang mana? Ya, apakah peneliti, apakah praktisi, apakah apalagi gitu kan?
Jadi yang mau diunggulkan yang mana gitu loh Pak Anwar atau Bu Nastia, yang mau diunggulkan yang mana? Nah, itu agak difokuskan di kurikulumnya gitu loh. Jadi tidak semuanya kita ambil. Kalau semua kita ambil, kita nggak sanggup. Ngurusi semua itu nanti di luar semua kita ngurusi gimana? Nah, jadi lebih baik prodi itu fokus. Misalnya belajar di luar kampus tuh fokusnya pada transfer kredit misalnya, atau peneliti atau praktisi misalnya. Ya, yang mana yang mau difokuskan gitu. Kan ada 5 kegiatan di luar kampus itu. Kalau semuanya kan tidak mungkin. Nah, kemudian sambil juga karena kita swasta, coba dihitung ini loh Pak Anwar. Biayanya tuh loh Pak. Biaya yang keluar yang ke dalam itu berapa gitu loh. Ada analisis cash flow analisis gitu. Jadi mahasiswa tuh bayarnya gimana? Kalau dia keluar tuh bayarnya gimana gitu loh. Nah, itu tolong juga dibuat analisis gitu loh Pak. Ya. Mungkin Prof sampai kampusnya, jangan sampai kampusnya nggak dapat duit. Ya, Prof, untuk ini kan kami kebetulan ada hibah kurikulum Merdeka Belajar ini yang kami membutuhkan dokumen kerjasama. Baik itu, misalnya dari 5 item profil lulusan kami, itu kami fokus ada 2. Yang pertama itu entrepreneurship, dan yang kedua itu di NGO-nya atau di LSM-nya. Jadi kami fokus kedua itu di entrepreneurship-nya itu kami butuh dokumen kerjasama dengan pihak luar, termasuk LSM yang kemarin itu kami rencanakan fokusnya itu di proyek di desa. Nah, jadi kami ada 2 dari profil itu ada 2 yang kami ambil, yaitu kewirausahaan sama proyek di desa, yang di profilnya itu entrepreneurship sama NGO, praktisi swasta. Terus untuk cash flow kerjasama memang kami akan cantumkan di dokumen kerjasama bagaimana mahasiswa keluar, apakah nanti mereka dibebankan ke masing-masing mahasiswa atau tanggung jawab antara perguruan tinggi dengan mitra. Itu nanti pada saat kami minta pencerahan sama Prof tentang kerjasama. Nah, itu informasi Prof. Kerjasamanya dengan perusahaan bagaimana? Kerjasamanya untuk perusahaan apa? Untuk perusahaan di wilayah Sulawesi kami belum bisa menjamin karena di situ ada BUMN atau BUMD. Nah, untuk skala nasional belum terlalu belum ada yang pasti yang di wilayah Sulawesi. Hanya kami fokus ke desa Pro. Oh ya, ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau terlalu fokus di desa nanti apa memang alumninya banyak di desa gitu? Hah? Iya Prof, sebagian hampir juga alumninya ada. Banyak di desa gitu. Alumni kami Prof rata-rata memang dari desa. Tapi tadi kami berharap, kami belum berani melaksanakan kerjasama dengan mitra baik industri atau dengan pihak luar karena kondisi mahasiswa kami juga belum bagaimana belum ada kesiapan lah bahwa untuk misalnya ke industri atau ke luar itu belum sanggup untuk pembiayaan. Oke. Kalau perusahaan kan saya kan ada perusahaan, bisa juga dengan perusahaan saya. Kalau dengan perusahaan gitu. Perusahaan konsultan pemerintahan kan bisa. Kalau dengan dengan PT ya, dengan perusahaan pemerintah konsultan tuh bisa. Saya udah kerjasama dengan 2 kampus ini. Kalau
Nanti saya kirim dokumennya, saya kasih dokumennya, tinggal diisi aja gitu kan. Jadi kerjasama antara PT, perusahaan dengan kampus itu bisa juga. Nah, nanti kegiatannya itu kalau di perusahaan konsultan itu kan riset dia, profilnya itu kan riset, ya kata riset, banyak di riset. Nah, nanti dia tinggal di perusahaan itu 1 bulan atau 2 bulan gitu kan. Nanti dia memperoleh berapa SKS. Nah, itu tolong dirumuskan itu Pak Anwar. Nah, misalnya juga di perusahaan daerah itu bisa juga Pak Anwar, di perusahaan daerah. Misalnya perusahaan daerah air minum itu kan bisa aja. Cuma apa pekerjaan mereka di situ kan harus dirumuskan. Ya. Perusahaan daerah air minum misalnya perusahaan ya bisa aja misalnya di Pelindo itu kan bisa aja Pak. Nanti dia JRO Pak, government relation antara perusahaan dengan pemerintah gitu Pak. Atau juga dia bisa menjadi analis SDM gitu Pak. Analis SDM. Nah, S1 itu kan analis Pak Anwar. Level 7 itu kan analis kebijakan. Nah, jadi kan dia bisa menjadi analis kebijakan di perusahaan-perusahaan itu bisa aja Pak. Jadi kalau dia mau belajar di luar kampusnya di perusahaan, nah, nanti kalau di Jawa bisa di perusahaan saya, ya. Nah, kalau di Makassar nanti kita cari aja perusahaannya, atau di Makassar atau di Kendari kan bisa. Misalnya Pak prodinya IP ini nanti fokus pada entrepreneurship-nya 1 sama desa gitu Pak. Jadi 2 itu, misalnya seperti itu. Gimana Pak Anwar? Pak. Iya Prof. Ya. Nah, itu bisa aja. Nah, lalu nanti di mata kuliahnya disesuaikan juga. Misalnya mau fokus di misalnya dia menjadi entrepreneur, menjadi magang di perusahaan-perusahaan, misalnya bisa aja. Nah, nanti mata kuliahnya yang harus kita perkuat apa gitu kan. Kalau saya sih sarannya IT itu Pak, penting. IT ya. Kemampuan IT mahasiswa itu. Misalnya kalau dia kuat di IT kan nanti perusahaan senang sama dia itu. Itu Pak, kalau dokumen kerjasama nanti siap nanti saya bantu, Pak Anwar. Tinggal 1 semester berapa orang itu? Berapa orang? Gimana, ada lagi? Nah, dokumen kerjasamanya dibutuhkan kapan tuh Pak Anwar? Tanggal 10 Prof terakhir. 10 November. Oke, siap. Nanti saya kirim. Nanti saya kirim Terima ke kasih, Pak. Ya, saya kirim ke Bu Nastia ya. Siap. Siap Prof. Ya, siap. Oke, ada lagi? Ini nanti semua prodi apa satu prodi aja, Bu Rektor? Ini semua prodi Prof, yang hadir hari ini saya sampaikan semua prodi sehingga mereka Pak punya wawasan juga terkait dengan kerjasama ini Pak, implementasi kerjasama kurikulum pendidikan. Dari semua prodi yang hadir ini Pak, dari semua prodi.
Oke, kalau gitu gini Bu Rektor, semua prodi suruh bikin kayak yang sudah dibuat oleh Prodi IP. Ya. Oke. Nah, nanti bikin, nanti pas saya datang kita selesaikan 1 hari gitu. Ya. 1 hari selesai gitu. Sampai bab 9 itu loh Bu ya, sampai bab 9. Oh ya, Prof. Nah. Pak Prof, Ya, kalau untuk dokumen rubrik RTS, portofolio sama logbook bisa dibantu Prof? dokumen logbook, apalagi portofolio apa? Penilaian MBKM. Bisa nanti saya bantu. Oke. Profil apa? Portofolio penilaian mata kuliah atau untuk magangnya? Untuk implementasi MBKM-nya, maksudnya misalnya kita magang iya, kan. Siap. Oke, nanti saya buatkan ya. Saya bantu nanti. Ada lagi? Bikin siapa? Ada lagi Bu Rektor? Orang satu mau bicara itu, Bro. Pak Supritin. Sebentar, dimatikan tadi. Waalaikumsalam, Prof. Monggo Pak Warek. Silakan Pak Warek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas Prof untuk hadir bersama kami di kesempatan ini. Jadi untuk yang tadi yang sudah disampaikan juga Ibu Rektor, untuk teman-teman, saya kira yang terbaik sudah yang dikatakan tadi. Kita bukan draft, sudah ada yang bisa dicontoh dari ilmu pemerintahan. Tinggal ada pembenahan tadi yang diarahkan supaya pada tanggal kita rencana tanggal 15-16 ya. Pada saat datang Pak Prof nanti tinggal dilihat kembali dan nanti akan didampingi oleh ada LPP juga, lembaga pendidikan dan pengajaran untuk melihat draft yang disiapkan oleh teman-teman. Jadi dalam beberapa hari ini dokumen yang disampaikan tadi, yang disarankan tadi itu sudah bisa siap supaya Pak Prof datang bukan kita kerja dari nol, tapi kita sudah menyajikan sesuatu yang ya, itu saja Prof. Terima kasih. Oke, siap. Jadi nanti disiapkan draft dokumen Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar untuk semua prodi ya, yang belum juga membuat. Seperti punya prodi IP ini kan sudah lumayan. Tinggal nanti kita 1 hari itu kan 1 hari bisa jadi semua prodi itu dokumennya. Tolong dianu aja Pak, di mobilisasi prodi-prodinya Pak. Ya, siap Prof. Dimobilisasi sehingga bisa pas saya datang itu nanti udah jadi gitu loh Pak, draftnya. Ya. Ya. Kemudian ini Pak, nanti saya sampaikan juga ini Pak, untuk akreditasasi prodi itu loh Pak. Akreditasasi prodi kemarin kan membuat LED pada nggak ngerti caranya. Nanti kan saya ajari juga cara menyusun LED itu Pak. Oh iya Pak Prof datang itu Pak. Banyak yang harus membantu kami nih. Bukan hanya kurikulum tapi akreditasi EPT juga Pak Prof. Lah iya, jadi APT sama akreditasi prodi. Kemarin kan yang prodi komunikasi itu kan pada nggak tahu caranya menulis itu LED. Nanti saya ajari nulis LED. Tapi kan sudah ada contohnya dari ilmu komunikasi. Nah, cuma kan saya perlu melihat lagi dokumen yang dulu kita workshop itu apakah sudah jadi semua dokumen-dokumen Rensra, SPMI apa sudah jadi belum itu?
Ya, nanti akan cek kembali dan kami akan pastikan di prodi-prodi, Prof. Kalau yang prodi. Oke. Untuk menopang. Itu dokumen ya, dokumen universitas itu, Pak. Ya. Kalau universitas yang lalu sudah ada, Prof, yang Restra yang. Ya. Ya, dokumen. Jadi dokumen Renstra Universitas, SPMI Universitas itu kan digunakan oleh prodi untuk membuat IKU dan IKT-nya. Mungkin prodi yang berbeda IKT-nya, ya. Ya. Tapi IKU-nya sama itu kan. Nah, IKT-nya mereka itu kan harus muncul di Renstra-nya gitu, Pak. Ya. Nah, kalau bisa usahakan juga indikator kinerja utama juga muncul di dokumen Merdeka Belajar itu juga. Jadi yang standar pendidikan itu kan ada 8 standar, Pak. Ya, Prof. Standar pendidikan itu kan ada 8 standar. Nah, 8 standar itu muncul di bab 2 kurikulum itu, Pak. Di bab 2 kurikulum. Nah, jadi di standar pendidikan itu kan ada 8 standar pendidikan, ya. Standar pendidikan itu kan ada 8 pengajaran. Nah, itu diambil indikatornya itu dipindahkan ke bab 2 setelah profil itu gitu loh, Pak. Nah, itu sehingga menjadi guidance untuk mencapai indikator itu. Misalnya begini, misalnya indikator pembelajaran itu misalnya IPK misalnya. IPK masa studi misalnya. Kemudian indikator outcome-nya adalah kesesuaian lulusan ya. Kesesuaian lulusan dengan profil itu kan harus 60% minimal. Nah, itu bagaimana mencapainya di dalam proses pembelajaran gitu loh, Pak. Ya. Ya, Prof. Nah, indikator itu kan dari indikator universitas itu, Pak. Diambil dari indikator universitas dipindahkan ke kurikulumnya prodi itu, Pak. Ya. Nah, kalau udah jadi dokumen itu kan tinggal prodi ngambil aja 8 indikator itu dipindahkan ke kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, nanti mereka kan berusaha mencapai indikator itu, gitu loh, Pak. Nah, itu IKU-nya 8, lalu IKT-nya tuh ada berapa gitu loh. Kalau di Muhammadiyah itu kan pembelajarannya itu kan ada AIK itu indikatornya apa. Nah, itu diambil juga, di-copy, dipindahkan ke dokumen kurikulum Merdeka Belajar juga, gitu loh, Pak. Ya, Prof. Nah, jadi dokumen untuk menyusun kurikulum Merdeka Belajar itu diperlukan Renstra Universitas, Renstra Prodi, atau Renstranya fakultas, kemudian SPMI atau SPMI-nya universitas. Nah, itu menjadi rujukan kita menyusun kompetensi gitu loh, Pak. Kompetensi di dalam penilaian itu kan ada kompetensi input, proses, output, dan outcome. Nah, kalau dalam akreditasi prodi muncul di outcome, itu yang penting, outcome. Ya. Nah, tadi kayak prodi IP, dia mau menjadi praktisi di desa misalnya. Nah, apakah betul nanti alumni itu bekerja di desa gitu loh, Pak? Bekerja di desa sebagai praktisi. Kemudian kompetensinya apa? Nah, itu kan lalu nanti kalau memang alumninya tuh sebagian besar bekerja di praktisi pemerintahan di level pedesaan, 60% artinya bagus itu, sangat bagus. Nah, nanti prodinya bisa unggul gitu, Pak. Artinya sesuai dengan profil yang diharapkan gitu loh, Pak. Nah, gitu, Pak. Jadi membuat kurikulum Merdeka Belajar itu tidak berdiri sendiri, dokumen kurikulum aja, tapi
terkait dengan dokumen-dokumen lain, ya, dokumen standar penjaminan mutu, renserannya prodi, renserannya universitas, gitu. Kaitannya ke situ. Itu Pak Warek, Pak Semrodin. Ya, terima kasih Prof. Nah, di draft kurikulum itu kan belum muncul itu. Di draft kurikulumnya tuh belum muncul. Yang ilmu apa? Ya. yang ilmu dibuat pemerintahan Pak Anwar. Ya, pemerintahan tuh belum muncul. Jadi di dalam kurikulum Merdeka Belajar tuh harus muncul juga KPI-nya. Indikator kinerja utamanya itu apa? KPI-nya muncul juga. Jadi kita jelas gitu loh Pak, mau mereka belajar 6 semester atau 7 capai Pak. Itu Pak Samridin. Ada lagi yang lain? Prof. Ya. Bisa ada kalau alat yang sudah dibuat di UMY misalnya yang bisa dijadikan rujukan penyusunan ini oleh prodi-prodi kami. Oh, contohnya. Ya. Contohnya ya. Oke. Saya usahakan ya. Sekarang sedang nyusun juga UMY itu. Ada berapa? S1 sedang nyusun dalam penyesuaian. Mereka kajiannya belum selesai juga karena itu di bawah Warek akademik. Saya udah minta itu dipercepat penyelesaiannya ya. Karena saya kan penjaminan mutunya. Saya minta masukkan semua indikatornya itu. Itu Pak. Oke, ada lagi? Kalau cash flow anggaran, Prof. Pak. Sudah mati. Warek. Kalau apa? Tadi kalau ada yang sudah bisa ditunjuk supaya tidak terlalu susah mikirnya teman-teman. Yang dari prodi apa? Nanti kami tunggu draftnya, biar hanya dalam bentuk draft supaya bisa dipelajari oleh teman-teman di sini. Oke. Oke, ada lagi Pak Anwar? Iya, Prof. Ini Pak yang untuk yang pembuatan SOP tentang perencanaan dan pengembangan implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, Prof. Jadi harus ada dokumen SOP standar operasional tentang perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan.
Nah, Oh, SOP-nya yang buat apa pedoman ya. Jadi gini caranya. Caranya gini. Jadi kan Pak Subrotin kan sudah punya dokumen pedoman penyusunan kurikulum. Ya. ya. Pak Subrotin kan sudah punya. Nah, pedoman penyusunan kurikulum KPT UM Buton itu tinggal ditambahkan saja pedoman di dalam pedoman itu Merdeka Belajar gitu Pak. Nah, lalu di lampirannya ada SOP-nya. Caranya gitu aja. Itu kan ada peraturan rektornya. Oke. Ada peraturan rektornya di pedoman ya. Jadi peraturan rektor tentang pedoman penyusunan KPT. Itu sudah punya atau Pak? Nah, di dalam pedoman itu tinggal direvisi saja, masukkan Merdeka Belajar gitu Pak. Ya. Nah, lalu dilampirkan SOP. Nah, jadi hanya SK aja Pak, SK rektor. SK rektor atau peraturan rektor. Tinggal direvisi SK-nya. Sudah punya belum Pak? Pak Subrotin, SK-nya. Sudah ada SK-nya, Prof. Sudah ada. SK penyusunan KPT sudah punya ya? Sudah, Prof. Sudah. Itu aja direvisi. Direvisi, masukkan Merdeka Belajar. Gampang. Ya. Nanti lampirkan dilampirkan SOP-nya ya. Ada lagi Pak Anwar? Prof, kalau penyusunan MONEP ini, Ya. MONEP penyusunan monitoring dan evaluasi implementasi MBKM. Ya gini caranya, penyusunan MONEP itu dibuat setelah kurikulum itu jadi. Oke. Jadi setelah kurikulum itu jadi, lalu kita buat dokumen MONEP. Prosedur MONEP-nya itu loh Pak. Nah, jadi yang kita harus selesaikan dulu, dokumen ini aja dulu, dokumen kurikulum Merdeka Belajar itu harus selesai dulu. Setelah itu jadi tinggal buat dokumen MONEP-nya. Cara monitoringnya gimana segala macam. Gampang kok itu. Tinggal dibikin flowchart. Dibikin flowchart cara monepnya gimana gitu. Kayak gitu Pak. Aku sering di paper-papernya beliau itu kan jangan. Oke, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Profesor Ahmad Nurmandi? Baiknya ada LPM barangkali nih, atau LPP yang hadir. Pak Irwan barangkali? Pak Irwan? Halo Pak Irwan atau Pak Iksan barangkali untuk ini tadi penekanan dari Prof mengenai panduan universitas, panduan penyusunan kurikulum MBKM untuk punya universitas. Mungkin bisa di-share sedikit Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prof Nur yang saya hormati sebagai narasumber. Kalau kami dari LPP, Pak, dari Lembaga Pendidikan dan Pengajaran UM Buton, ini kami sudah buat sebenarnya kalau untuk kurikulum
KPT Universitas itu sudah ada, dengan yang untuk rancangan implementasi MBKM itu kami sudah buat. Nah, nanti mungkin kami mohon arahannya juga dari Prof. Nah, itu nanti bisa dilihat, nanti kami kirimkan dalam bentuk soft file-nya. Ini sebagai acuan untuk prodi-prodi nanti untuk membuat implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, Merdeka Belajar. Oke. Ya. Pak Jadi mungkin Irwan, tolong email aja ke saya, nanti saya lihat anunya. Oh, siap, Pak. Nah, tolong dimasukkan, masukkan tadi indikator standar nasional pendidikan tinggi. Iya. 8 standar itu di dalam 8 standar itu masukkan ke dalam pedoman itu loh, Pak. Oh iya, indikator. Ya, masukkan aja ya. Nah, siap, standarnya itu ada di matrik penilaian KPT itu loh, Pak. Iya, APT, sudah matrik penilaian APT. Ya, itu diambil aja indikator dari situ. Oh iya, Prof. Indikator minimal itu, ya itu. Iya. Ya. Jadi pedoman yang kami buat ini 2, Prof. Yang pertama ini kan KPT Universitas, kurikulum perguruan tinggi, yang Buton. Yang landasan kami itu yang dari KPT juga Permendikbud juga. Kemudian yang implementasi rancangan MBKM ini yang baru-baru kami buat juga. Ini untuk rujukannya juga kami lihat pada kurikulum Kampus Merdeka yang baru. Ini sudah kami rancang. Nanti mungkin Prof nanti bisa dilihat. Saya akan kirimkan di email Prof untuk bisa dilihat. Oke. Ya. Nanti di email aja, nanti saya baca. Siap, Prof. Siap. Ya, mungkin itu saja, Prof, dari kami. Terima kasih banyak. Ya, Prof. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin didiskusikan? Ada hal yang perlu di-sharing di sini? Terima tiga 4 orang aja, tapi bagus. Kalau dari LPM barangkali kesiapan itu tadi kayak Prof tadi menyampaikan mengenai Renstra Universitas yang berkaitan sama MKM. Ada yang bisa di-share dari teman-teman di LPM? Apa namanya? Oh, ada orang LPM ya? Ibu Jumi mungkin? Terus itu semua mahasiswa harus punya supervisor internasional. Jadi supervisor status ini enggak ada ya? Mungkin teman-teman yang lain? Bapak Ibu masih ada lagi yang ingin di-share barangkali? Ada lagi Pak Anwar? Lalu gini, saya tanya itu kemajuan hasil kita dulu workshop itu gimana? Publikasi dosen. Ada yang sudah bisa publish di Sinta atau di Scopus berapa? Yang dulu kegiatan kita itu. Iya. Ada berapa paper yang sudah dipublish? Ada berapa paper yang sudah submit? Ada nggak datanya? Kegiatan yang dulu itu loh, Pak Warek, Pak Sumrotin, ada nggak hasilnya gitu? Ada juga Prof, tapi tidak terlalu banyak. Berapa yang sudah publish? Pak Anwar, data terakhir yang masuk itu berapa yang setelah ini? Setelah datanya dipegang di Anwar. Yang sudah publish berapa? Pak Anwar. Data kuantitatifnya ada di Pak Anwar ini. Pak Anwar. Ya.
Jadi begini Prof, kemarin waktu hasil Pak Prof kunjungan ke sini kan ada publikasi workshop publikasi ilmiah baik internasional maupun nasional. Nah kami dari beberapa dosen yang mengikuti kegiatan workshop itu data yang sudah baru submit yang untuk Sinta 2 itu data yang masuk itu baru 3 orang Prof untuk Sinta 2. Sinta 1 satu orang, yang Scopus belum ada Prof. Oh, kok hanya 3 gimana? Lah kan yang dulu ikut 40 ya, kok hanya 3. 40 sampai paling Jadi gini Pak Sumrotin, jadi kan saya sekarang kan syarat akreditasi itu kan makin berat. Akreditasi prodi itu kan makin berat. Akreditasi prodi itu sekarang syarat perlunya tuh ada 5 ya. Ada 5 syarat perlu. Nah, syarat perlu yang paling berat tuh pertama adalah jumlah dosen lektor, Pak. Jumlah dosen lektor di prodi itu harus 60%. Ya, 60% minimal kalau untuk baik sekali gitu. Untuk baik sekali itu B sekarang itu kan. Itu harus 60%. Nah, supaya mereka menjadi lektor, itu kan harus ada Sinta 2, Pak. Minimal kan? Gitu toh, Pak. Harus Ya, ada Bro. Sinta 2. Nah, kalau mereka punya Sinta 2, kita bisa memproses jabatan fungsionalnya gitu loh, Pak. Iya, Nah, itu Pak. Jadi syarat perlunya itu sekarang. Nah, syarat perlu kedua yang kuantitatif adalah kesesuaian alumni dengan profil 75% atau 80% gitu. Kalau mau unggul gitu. Nah, itu Pak. Kalau S1 ya. Nah, yang paling berat tuh itu Pak, japung dosen itu 60% harus lektor, Pak, gitu. Nah, kalau lektor itu kan perlu Sinta 2, Pak. Untuk asisten ahli mungkin apa adanya bisa, tapi kalau untuk lektor kan harus Sinta 2. Kalau dia S2 gitu. Nah, itu Pak Sumrotin. Ya, Prof. Sekarang itu makin berat ngurus perguruan tinggi ya. Nanti apalagi APT. APT jumlah publikasi yang dilihat orang gitu. Ya. Nah, jadi dosen-dosen itu Pak harus punya publikasi minimal setahun itu Sinta 2-nya 2 gitu loh, Pak. 6 bulan 1 gitu. Masa nggak bisa 6 bulan 1 gitu. Ya toh? 6 bulan 1, setahun 2 gitu loh, Pak. Nah, di perguruan tinggi Muhammadiyah itu, Pak, Sinta 2-nya tuh ada 50-an gitu loh, Pak. Di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi gampang sebenarnya, asalkan teman-teman tekun aja menulis gitu. Nah, itu Pak Sumrotin, Bu Rektor. Jadi saya tuh concern itu loh ya, publikasi. Kenapa publikasi? Karena publikasi itu nanti kemana-mana, ke japungnya, ke akreditisasi prodi, akreditisasi perguruan tinggi gitu loh Pak. Nah gitu, itu Pak Warek. Ya. Prof. Ya, monggo, silakan. Ayo silakan Bapak Ibu, masih ada lagi. Jadi perlu kami sampaikan. Ya, dasar. Mohon izin mungkin saya bisa bertanya, Prof? Silakan. Iya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Prof. Karena kan kebetulan juga
di saya juga sebelumnya 2019 itu sudah publikasi jurnal itu, tapi untuk indeksasinya itu Thomson Reuters dan masuk skala publikasi internasional bereputasi. Satu Prof yang saya ingin tanyakan, apakah kalau publikasi Scopus ataupun yang terindeksasi Thomson Reuters ini itu harus impact faktornya harus sesuai, harus ada, atau mungkin ada kan bahkan juga Prof itu yang Scopus tapi tidak memiliki impact factor. Nah, bagaimana itu Prof kalau seperti kami yang ini kemarin ada yang publikasi tapi tidak memiliki impact factor? Apakah nanti akan berdampak? Apakah akan berdampak nanti terhadap kenaikan jabatan kami? Karena seperti kayak guru besar itu minimal kan WOS ya, Web of Science-nya kita harus punya impact factor-nya kalau tidak salah 0,15. Dengan untuk Scopus juga harus punya impact factor. Itu bagaimana Prof? Mohon pencerahannya. Terima kasih Prof. Halo Prof. Kayaknya jaringannya Prof ini. Oh iya, jaringannya kayaknya. Sambil jalan. Iya. Karena beliau tadi kelihatannya masih sementara di dalam mobil perjalanan. Jalan dan jaringannya mungkin beliau masih ini. Iya. Jadi seperti saya lanjutkan, untuk UM Buton ini kemarin ada juga yang sudah publikasi internasional bereputasi dan ada juga Pak Ansar. Tetapi yang paling utama adalah ini memiliki impact factor. Nah, sekalipun publikasi kita banyak, tapi kalau tidak berimpact, maka itu saya rasa mungkin akan bisa berdampak pada nanti kenaikan jabatan fungsional kita tidak ada, bahkan mungkin tidak digunakan tapi kecil. Bahkan persyaratan itu bisa jadi kita tidak lolos. Nah, mohon pencerahannya Prof, kira-kira seperti apa? Dan untuk mau publikasi yang berdampak impact factor itu jurnal-jurnalnya kalau untuk skala Indonesia saya rasa masih minim sekali dan kita harus berkolaborasi dengan luar negeri. Jadi mohon arahannya, pencariannya seperti apa kira-kira Prof. Demikian. Moderator Pak Arya, saya kembalikan Pak. Kepala dan jadi diperhatikan betul impact factor sama SCR. Siap. SCR sama impact factor. Kayaknya Prof keluar lagi Pak Iksan. Jaringannya tidak stabil. Iya. Prof meninggalkan room ini. Barangkali jaringannya tadi Pak Iksan. Nanti bisa mungkin lewat Jadi email. yang ingin saya tanyakan ya Pak Arya mungkin nanti bisa disampaikan ke Prof Nur. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana kalau jurnal-jurnal kita yang sudah terpublikasi saat ini, tetapi kita punya SJR dan JF itu kita mungkin belum punya. Nah itu kira-kira bagaimana? Mohon pencerahannya untuk berikutnya sehingga kami tidak salah untuk mau publikasi. Terima kasih banyak. Oke Pak Iksan. Nanti kan beliau juga tanggal 15 insya Allah, 15 November, beliau akan ada di sini. Oh langsung. iya. Jadi tidak online begini, jadi ketemunya langsung. Mungkin banyak hal yang bisa kita diskusikan pada saat beliau ada di sini. Oh iya, sebenarnya satu lagi Pak Arya.
yang ingin saya tanyakan. Lagi. Mungkin beliau lagi jaringannya lagi belum ini. Ya, tapi beliau ada nih. Ada di room. Nah, ini yang saya mau tanyakan, ada memang tapi nanti ketemu kayaknya baru bagus untuk pertanyaannya. Iya. Biar nanti ketemu nanti di sini kita tidak. Iya, terkait untuk untuk kenaikan pangkat yang LK dengan lektor kepala sama lektor yang 60% ini. Tapi biarlah, jaringan mungkin kurang bagus Pak ya. Iya. Jadi nanti beliau kalau sudah dibawa-bawa baru kita bisa diskusi. Insyaallah. Ya, insyaallah beliau sudah dijadwalkan di tanggal 15 dan 16 itu ada di kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, kaitannya tentang lanjutan ini, kurikulum, MBKM, mungkin sama ya publikasi sih, pesannya beliau. Iya. Terus Bapak Ibu sekalian, iya, perlu kami sampaikan bahwa absensi untuk kegiatan hari ini kami sudah share ke grup, ke chat, room chat Zoom kita. Silakan Bapak Ibu absen. Jadi barangkali bagaimana? Silakan absen saja dulu Bapak Ibu sambil menunggu Pak Prof ini. Jadi mungkin sambil kita menunggu Prof, siapa tahu mungkin ada kata penutup atau pesan-pesan buat kita. Ya mungkin kami mengundang Ibu Rektor sebelum mungkin kami tutup sesi hari ini untuk memberi penguatan lagi Bu mengenai apa yang mesti kita lakukan ini mengenai pengembangan kurikulum Merdeka Belajar di kampus kita di tiap-tiap prodi. Ya silakan Bu. Silakan Bu Rektor, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya Pak Arya, bagaimana? Ini Bu, ini kan Prof keluar masuk dari room Zoom ini. Jadi sebelum kita tutup barangkali ada sepatah kata untuk penguatan kami di tingkatan prodi dalam pengembangan dokumen kurikulum program studi ini. Ya, oke baik Pak Arya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mendengarkan bersama terkait dengan penjelasan Pak Prof Nurmandi terkait dengan implementasi kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira sudah cukup jelas, bukan hal yang baru, akan tetapi sudah banyak kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Yang pastinya bagi kita sekarang adalah keseriusan kita untuk bagaimana mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk bisa kita laksanakan. Terkait dari harapan kita pimpinan, bahwa yang bisa melaksanakan itu tidak hanya ilmu pemerintahan, akan tetapi harapannya semua program studi. Karena itu terkait juga dengan penilaian klasterisasi perguruan tinggi yang penilaian nanti akan dilaksanakan pada tahun depan, utamanya pada bulan Maret. Harapannya bahwa kita mempersiapkan dokumennya, termasuk yang disampaikan tadi bahwa apa yang telah dilakukan oleh ilmu pemerintahan sejatinya juga dilakukan oleh prodi-prodi yang lain. Jadi kami sangat mengharapkan juga bantuan dari ilmu pemerintahan, Pak Anwar, Pak Dekan. Mohon dibagi ilmunya, draft dokumennya, nanti di-sharing juga dengan dokumen yang akan dikirim oleh Pak Prof Nurmandi terkait seperti yang diminta oleh Pak Warik satu tadi, sehingga teman-teman tinggal menyesuaikan, karena kan terkait dengan kurikulum kita sudah punya kurikulum,
tinggal kita menyesuaikan mata kuliah yang ada pada kita, yang ada di prodi masing-masing, kemudian kita membuat sebuah desain terkait yang disampaikan tadi profil lulusan. Ya, dari profil lulusan itu tidak mungkin kita bisa mengambil semua profil lulusan, akan tetapi tinggal kita menyesuaikan dari profil lulusan itu yang ada, kemudian mata kuliahnya kita sesuaikan apa yang kira-kira sesuai dengan profil lulusan yang kita harapkan bisa maksudnya kita bisa mengambil profil lulusan itu sendiri. Jadi memang ada PR yang harus kita buat karena Pak Prof Nurmandi akan datang nanti tanggal 15. Harapannya bahwa beliau pada saat datang itu kita sudah punya draft. Sehingga dalam 1 hari itu bisa kita menghasilkan kurikulum kampus Merdeka Belajar. Tinggal nanti kita akan bermitra dengan siapa juga itu harus kita perjelas, akan tetapi kurikulumnya di dalamnya ada mata kuliah itu sudah ada settingannya. Sehingga nanti tidak lagi kita baru mencari sesuatu yang baru. Bagaimana ini mata kuliah, tetapi kita sudah rapat di tingkat prodi untuk menyesuaikan kira-kira mata kuliah apa yang akan diisi untuk dikonversi menjadi yang misalnya mata kuliah katakan di prodi contoh FKIP misalnya magang dengan SKS 20 SKS, kita akan lihat mata kuliah apa yang akan mahasiswa ambil dengan misalnya nanti akan mereka magang di sekolah-sekolahnya nanti. Jadi muatan mata kuliahnya sudah ada. Demikian juga dengan prodi-prodi lain. Ya, misalnya itu banyak ada 8 item yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi prodi kita masing-masing. Jadi selesai kegiatan ini tentunya tidak berakhir begitu saja, akan tetapi utamanya ini kepada ilmu pemerintahan, tolong di-share. Akan disampaikan tadi Pak Prof Nurmandi sudah hampir 70% ya, sudah 70%. Sudah ada draft dokumennya, tinggal datang Pak Prof Nurmandi, kita lengkapi, minta arahannya kira-kira seperti apa, karena terus untuk bisa melakukan sesuatu harus kita memahami dulu. Kita memahami dulu. Yang penting intinya bahwa nanti pada saat implementasi terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kita paham dulu, karena begini, sebanyak apapun kegiatan workshop yang kita lakukan, tapi kalau kita tidak paham intinya, ia akan susah untuk kita bisa laksanakan. Jadi harapan kami setelah ini akan ada tindak lanjutnya sambil menunggu tanggal 16 masih banyak waktu. Akan tetapi walaupun misalnya masih ada sekitar 2 minggu, bukan berarti bahwa kita menunggu nanti tanggal 10. Sebisa mungkin kita lakukan lebih awal, termasuk tadi permintaan Warik 1 juga sudah ada. Tolong Pak Warik 1 dikomunikasi ulang dengan Pak Prof Nurmandi sehingga draft itu bisa secepatnya diterima oleh teman-teman. Demikian juga yang sudah ada pada ilmu pemerintahan, coba kita share. Jadi tidak hanya pertemuan di sini, bisa juga mungkin malam kita lakukan untuk lebih memperdalam ilmu kita sehingga benar-benar kurikulum kampus Merdeka Belajar ini bisa kita implementasikan, dan kita sebagai pimpinan fakultas dan pimpinan prodi itu benar-benar kita memahami apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita hasilkan. Memang sih kalau kita berpikir pasti kita capek, akan tetapi yang bisa membuat keberhasilan implementasi kampus Merdeka Belajar ini adalah pertama adalah kerja keras dari prodi. Ya, utamanya pasti itu harus kerja keras untuk bisa menghasilkan suatu dokumen kurikulum yang betul-betul nyata, yang sesuai dengan prodi kita. Kemudian yang kedua juga tentunya kesiapan dari mahasiswa. Jadi memang ini tidak semua mahasiswa yang bisa melakukannya, akan tetapi tentu karena ini bukan suatu wajib ya, bukan wajib, hanya kita menghimbau kepada anak-anak mahasiswa yang memang betul-betul mereka bisa melakukan itu. Karena bukan wajib, tetapi bukan wajib, tapi kita juga harus mempresur, mendorong mahasiswa untuk bisa mengikuti kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira Pak Arya, demikian masih banyak PR yang harus kita kerjakan, tetapi kita punya keyakinan kalau kita kerjasama, kemudian sungguh-sungguh dan serius, saling membagi ilmu, tentu bisa akan kita menghasilkan sebuah dokumen kurikulum yang bisa berkualitas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor atas mungkin
sambutan penutup sekaligus ada beberapa hal tadi yang jadi penguatan bagi kita semua, utamanya mengenai apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, yaitu dokumen kurikulum MBKM kita. Oke, dengan berakhirnya sambutan dari Ibu Rektor, maka untuk workshop hari ini kita tutup, dan insya Allah kami ulangi kembali bahwa di tanggal 15 akan ada pertemuan langsung bersama Prof kaitannya kelanjutan mengenai pembahasan kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, terima kasih Ibu Rektor, terima kasih Bapak Warek 1, kemudian terima kasih Bapak Ibu Dekan Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton, terima kasih Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Prodi, LPM, LPP yang sudah menyempatkan untuk hadir dan membersamai. Pak Ria, sebelum ditutup mungkin Pak Ria. Oh ya, silakan Pak. Iya, mohon maaf ini kalau agak putus-putus karena memang jaringan saya agak banyak terganggu, bukan sedikit. Oke, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Jadi untuk di tanggal 15 nanti ataupun juga ada pelengkapan dokumen-dokumen terkait sebelum kedatangan Prof. Nurmandi, itu ada saran saya di chat untuk mudah-mudahan menjadi pertimbangan pimpinan supaya kita mendapatkan pemahaman yang terstruktur di pejabat fakultas termasuk di prodi, sehingga itu menjadi satu kesatuan pemahaman, tidak terpotong-potong hanya di prodi saja yang memahami itu semua. Jadi pelibatan semua pejabat fakultas itu penting, sehingga kalau terjadi hal-hal kaitannya dengan MBKM ini, itu bukan hanya prodi yang bisa menjelaskan, fakultas juga, dalam artian pejabat itu, pejabat fakultas bisa menjelaskan juga begitu. Ya, itu hanya sekedar saran Pak Arya, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Terima kasih Pak Arya. Pak Arya, saya langsung tanggapi ya pernyataannya Pak Asrul Nazar. Saya kira saran yang sangat bagus, betul bahwa kita sampaikan tadi pemahamannya harus secara holistik, tidak hanya prodi, akan tetapi juga pejabat utamanya dekan dan wakil dekan itu harus memahami terkait dengan kampus Merdeka Belajar. Saya kira bukan hanya itu, malah dengan dosen ya juga harus mereka memahami, karena ini kalau hanya sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian itu agak sulit, nanti agak kesusahan nanti prodi. Prodi kalau hanya prodi yang memahami tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira itu saran yang bagus. Kita akan desain, ini masih ada waktu berapa hari, kita akan komunikasikan. Besok itu masih ada kegiatan BSP, kemudian siangnya audit mutu internal. Insya Allah 3 hari kemudian kita akan bahas kembali dengan pejabat fakultas ya. Sehingga apa menjadi harapannya Pak Asrul Nazar, sampai Pak Asrul Nazar ini bicara sudah mukanya tidak mungkin lantaran berat ya, memang agak susah Pak Asrul kalau kita hanya sendiri dari prodi yang memahami. Alangkah bagusnya memang seluruh pejabat yang ada di fakultas paham akan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya kira saran yang bagus Pak Asrul, ya makasih. Nanti kami akan tindak lanjuti dari tingkat universitas. Ya, makasih. Ya, terima kasih Bu Rektor. Saya sedikit. Boleh sedikit. Ya, sebelum kita tutup, 2 menit. Iya. Terima kasih. Ini yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh prodi. Ini kan sampai sekarang itu pedoman dari universitas itu belum sampai ke prodi. Walaupun sudah punya SK, sudah ada SK-nya. Walaupun sudah ada SK-nya, tapi pedoman kurikulum Merdeka Belajar dari magang, mengajar di sekolah dan seterusnya sampai yang 8 item itu kan itu tanggung jawabnya universitas. Itu misalnya kan universitas itu wajib menyediakan MBKM ini sehingga mahasiswa itu tinggal memilih. Nah, pedomannya itu harus sampai ke prodi. Nah, inilah yang disampaikan prodi supaya membuat MBKM itu harus punya pedoman dari universitas. Nah, itu. Jadi mungkin dari LPP ini secepatnya kalau bisa disampaikan ke semua prodi untuk bahwa pedoman MBKM ini seperti ini dan seterusnya.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi begini, Oke, mungkin terima langsung kasih. saja Pak Arya. Ya, silakan. Ya, dari Pak Anwar, untuk implementasi MBKM ini sudah jadi, tinggal kita mau cetak sesuai dengan jumlah prodi. Ini baru minggu kemarin Ibu Rektor tanda dan sudah selesai. Jadi nanti sebelum pelaksanaan sampai dengan tanggal 15 yang diagendakan untuk Pak Prof. Nur, itu nanti sudah tersebar ke seluruh prodi. Jadi untuk universitas itu sudah menyediakan rancangan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti ditunggu dalam waktu dekat ini akan disebarkan ke seluruh prodi. Terima kasih. Itu draft ya Pak Iksan? Atau sudah final? Sudah final, sudah ditandatangan. Oh ya, sekedar masukan dulu saya, karena kebetulan hari Jumat juga itu ada data sharing dari Pak Soleh Avivi. Kemarin juga kita sudah bicarakan rame-rame bahwa untuk panduan penyusunan MBKM itu ada sudah dikirimkan juga dari UNEJ, Universitas Negeri Jember dari RIA, dan kita harus menyatukan panduan yang sudah dibuat oleh LPP karena ada hubungannya juga dengan KUI sebagai lembaga kerjasama dan LPM sebagai standar-standar itu. Jadi mungkin bagusnya dibuat dulu dalam bentuk draft masing-masing lembaga ini, nanti bisa disatukan. Begitu Pak Arya ya kemarin. Ya. Begini, saya mungkin sedikit tambahan sedikit. Kami dasarnya itu sebelumnya juga adalah Pak Dwi yang sebelumnya menyampaikan dan mengirimkan beberapa dokumen-dokumen juga terkait dengan rancangan. Jadi patokan kami terkait membuat rancangan ini bukan hanya dari satu universitas dan juga tetapi ada beberapa universitas lain. Saya pikir begini, persoalan untuk implementasi rancangan belajar kampus Merdeka itu sekiranya itu dari universitas yang membuat. Persoalan nanti ketika ada revisi lagi, itu saya pikir nanti kita akan lanjuti. Tetapi yang utama sekarang itu bagaimana rancangan itu bisa dilaksanakan dulu, bisa ada. Nanti perbaikan saya pikir itu ke depannya, karena sekarang kita memburu waktu, apalagi rancangan kita ini kan harusnya sudah terlaksana. Nah ini yang harus kita dahulukan dulu, maksud saya Pak Rasman. Jadi tidak ada masalah kalau saya entah dari siapapun nanti memberikan masukan, tetapi rancangan yang kami buat juga ini sudah berdasarkan alur yang sebenarnya. Nanti tinggal dibaca dulu, dilihat dulu. Saya draft saja dulu ya. Nah, nanti kalaupun ada tanggapan ataupun ada ini kan nanti kita tinjau kembali. Nah, tapi ini rancangan sudah beberapa kali juga dikonfirmasi. Nanti saya akan bagikan dulu ke semua dan juga ke fakultas-fakultas supaya nanti bisa menjadi rujukan untuk perancangan implementasi kampus Merdeka Belajar. Nah, saya pikir mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Iya, baik Pak Iksan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi apa yang kemudian ditanyakan, apa yang kemudian disarankan tadi kami sudah catat. Insya Allah ini sudah didengar juga oleh pimpinan, insya Allah akan ditindaklanjuti. Dan perlu kami sampaikan sebelum kami tutup bahwa besok itu masih ada data sharing. Silakan ikut. Kemudian tanggal 6 juga data sharing yang berkaitan sama MBKM ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perkenaannya hari ini. Terima kasih Ibu Rektor, terima kasih Pak Warek 1, Pak Dekan FISIP, Bapak Ibu program studi, Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktu hari ini. Kami tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjangnya itu lengkap. Lagi ikut Kemas Sastra kayak ini, Universitas Muhammadiyah Buton ini, di